Terima kasih masih bersama Ngeteh pagi-pagi di MKTV. Saya ingin kembali mengingatkan TTT MKTV sekarang sudah bisa dinikmati di seluruh Indonesia insya Allah ya. Tentunya dengan memakai channel IndiHome di channel 818, channel religi. Kalau enggak juga bisa langsung, kalau misalnya memang yang ketinggalan nggak nonton saya, yang masih penasaran masih pengen nonton saya, boleh loh di live streamingnya MKTV juga bisa. Kalau enggak di UCTV. Ya, mungkin kalau misalnya memang yang ketinggalan yang live-nya atau yang tappingnya pengen masih menikmati MKTV atau masih menikmati Ngeteh Pagi, boleh loh melalui UCTV. Tinggal cari aja MKTV, kemudian klik 7.30 Senin sampai Rabu ada wajah saya. Oh, jangan kaget ya. Ngeteh Pagi akan menghadirkan informasi tentunya yang akurat. Nah, kali ini saya kembali review. Saya kedatangan tamu perempuan, 2 orang muda-muda sangat menginspirasi karena beliau adalah founder dari sepatu Flopsy. Nih sepatunya ada di depan saya, Flopsy. Kayaknya nyaman nih, saya juga ngelihat warnanya itu kan kayak pengen gigit gitu ya. Maksudnya gemes gitu ngelihat ini warnanya itu kayaknya soft banget, terus ngelihat modelnya juga kayaknya lembut, nyaman dipakai. Sepatu flat ini kayaknya cocok dipakai semua orang. Tidak hanya bagi para mahasiswi aja, tapi juga para mahmud seperti saya, para ibu-ibu muda juga boleh loh ya. Nanti diklik aja IG-nya Flopsy Shoes. Sekali lagi, Flopsy.shoes, maaf, dotnya ketinggalan ya. Flopsy.shoes Instagram, nanti boleh lihat-lihat sepatu Flopsy berbagai macam modelnya boleh dilihat di sana. Dan kalau misalnya sudah tertarik, klik aja langsung di situ, nanti ada di identitasnya ya, di Instagramnya juga ada, nanti boleh bisa langsung di order karena yang ditayang atau yang ada di Instagramnya itu benar-benar memang sepatu yang ready, jadi tidak PO ya. Jadi bisa langsung dikirim, langsung pakai sepatu baru ya. Oke, kita langsung ngobrol lagi dengan Aurel sama Iya nih, muda yang berkarya. Masih 20 tahun ya. Waktu itu saya lagi ngapain ya 20 tahun ya. Kalian udah bener-bener bisnis yang memang bisnisnya juga sangat menginspirasi. Bisnis sepatu itu kan tidak simpel ya. Tadi udah diceritakan bahwa banyak tantangannya, dari mulai pembagian waktu karena kalian masih pada kuliah, kemudian dari mulai kalau misalnya pemilihan desain karena kan kalian berdua, jadi mungkin Aurel pengen ini, Iya pengen ini, tapi alhamdulillahnya bisa disatukan gitu ya, bisa kompromi ya untuk menghasilkan sebuah karya yang memang spektakuler kayak gini gitu ya, yang bagus gitu kan, seperti itu. Terus tadi saya sempat ngobrol nih sama Aurel sama Iya, tantangannya adalah di pengrajinnya katanya, di tukang jahit sepatunya katanya agak susah juga. Itu susahnya kenapa nih? Siapa yang mau cerita? Aurel, silakan. Yang susahnya apa? Iya. Kenapa di tukang sepatunya? Kenapa sih tukang sepatunya itu? Ya. Jadi kadang suka apa ya? Misalnya kita udah janji jadinya hari Sabtu, terus nggak jadi kayak gitu-gitu kan. Jadi kita juga agak kesel gitu kan ke pengrajinnya. Terus belum kalau kurang rapih lah atau ada tidak sesuai dengan keinginan lah ya, jadi harus di-reject lagi gitu. Nah itu solusinya seperti apa tuh kalau memang sudah ada yang seperti itu? Kalau kita biasanya emang pengrajinnya mau memperbaiki, jadi biasanya kalau ada kayak gitu kita reject aja, kasih pengrajinnya, nanti jadi pengrajinnya bisa diperbaiki, bisa kalau emang kesalahannya fatal banget buat yang baru kayak buat yang gitu. baru. Iya. Oke, kalau boleh tahu nih, ini kan kalau saya tadi ngelihat ini ada flat shoes-nya ada 2, terus kemudian ada high heels juga. Memang produksi semua model sepatu? Ada? Kalau iya? Kita sesuai customer sih ya. Sesuai dengan keinginan customer. Kita sering tanya feedbacknya customer juga kan. Oh, jadi customer yang memang sudah beli gitu, ditanya gitu ya, gimana rasanya gitu ya. Berarti ada survei kecil-kecilan juga di sana gitu ya. Ditanya terus pengennya apa lagi gitu ya. Oh, dan ternyata permintaan mereka seperti apa? Ya, contohnya kan kita pertama kali banget kan flat sebenarnya. Terus mereka minta kenapa ya nggak ada heelsnya aja. Oh gitu. Siapa tahu buat formal atau apa gitu. Dan ternyata jadi tantangan lagi buat kalian. Dan ternyata dibikin lah. Iya. Dan responnya bagus juga. Cukup bagus, tapi mungkin salah sasaran. Jadi ibu-ibu muda mulai beli. Oh, udah mulai beli. Ya bukan salah sasaran, itu namanya rezeki. Iya, itu bukan
itu namanya rezeki. Berarti kan memang Flopsy ini memang dinikmati oleh semua kalangan. Benar kan kata tadi saya bilang gitu ya. Jadi tidak hanya dulu awalnya ketika Flopsy ini dibuat mungkin target marketnya hanya mahasiswa gitu kan seperti itu. Dan ternyata semakin kesini ibu-ibu juga mulai ngelirik nih, ibu-ibu muda apalagi gitu ya. Kalau saya ngelihat juga memang model-modelnya juga memang masuk juga ya ke kalangan ibu-ibu muda ya, para Mahmud ya, mama muda ya. Dan ternyata banyak sekarang yang jadi customernya ibu-ibu. Bahkan kayak ada yang 40 tahunan juga pernah beli. Oh, pernah beli juga. Oh, jadi memperlebar target market ya. Alhamdulillah ya, rezekinya jadi bertambah ya. Nah, terus kalau misalnya memang sudah si customer itu biasanya gambarannya itu udah pasti kembali lagi beli lagi, loyal nggak? Yang selama ini yang Flopsy, yang customer Flopsy yang punya? Cukup sih, kita nggak bisa bilang loyal banget juga enggak. Kalau namanya mahasiswa kan maksudnya sekalinya bosan ganti gampang ganti kan sebenarnya. Cuma tergantung sih ya. Cuma kalau yang udah seneng, udah nyaman, biasanya repeat order. Nah, biasanya untuk menghindari hal yang kayak gitu apa yang Flopsy lakukan nih? Kan kalau misalnya tadi kan awalnya mahasiswa kan karena targetnya, terus tadi kan kalau mahasiswa itu kadang-kadang kalau misalnya ini bosen apa ganti. Kira-kira solusinya dari Flopsy apa tuh? Kita biasanya produksi yang emang sepatu-sepatu yang lagi ngetren gitu kan. Kalau anak muda biasa ngikutin tren gitu kan. Biar kekinian ya. Terus jadi kita modifikasi dikit yang lebihnya warnanya diubah lah atau bahannya diubah kayak gitu. Berarti memang kita tidak berhenti berinovasi ya. Intinya kan itu ya gitu ya. Kalau misalnya berhenti otomatis juga customer juga nanti bosen gitu kan seperti itu. Dan inovasi-inovasi itu biasanya didapat ketika apa nih? Inspirasinya kalau untuk desain main ke mall. Oh, ketika main ke mall. Kalau itu semua inspirasi datang kayaknya ya. Ya main gitu, lepas lagi main, melihat mungkin lihat gitu. Mungkin dari ngobrol juga gitu ya dengan customer gitu, dan lahirnya memang inspirasi gitu kan seperti itu. Oke, kedepannya nih kalau misalnya memang jalur bisnisnya gitu kan, tadi kan katanya mau bikin tas juga gitu kan, tapi untuk dalam waktu dekat ini target yang ingin dicapai oleh Flopsy apa? Terdekat mungkin sebagai bisnis director ya. Berarti kan udah ada mapping nih ya katanya. Ini kan si Flopsy yang sepatunya udah oke nih. Untuk target yang terdekat aja kira-kira pengennya apa? Jadi kita pengen pengen bikin satu identitas buat si sepatunya gitu, atau buat nanti kan bakal ke tas juga. Jadi kita lagi R&D buat kayak vlogging namanya. Jadi kayak sablon, tapi itu sablonnya nanti jadi bludru. Iya, jadi sablon bludru gitu. Iya. Oh, itu salah satu nanti target ke depan yang terdekat gitu. Pengennya dari jenis bahan ya itu ya. Iya, jadi sama mungkin modelnya pengennya ada di sablon gitu ya. Iya, di sablon. Gitu. Jadi itu kan berarti model baru ya. Aduh, kita nggak sabar nih pengen lihat nih. Kayaknya ngelihat ini aja udah lucu gitu ya. Apalagi tadi yang disebutin ya, betul kayak gitu ya. Terus rencana ke depannya nih selain misalnya di e-commerce tadi kan katanya udah di Instagram. Terus kalau nggak salah kalian juga sempat di e-commerce lain ya, ada di Tokopedia gitu ya, ada di mana? Kelapa.com. Kelapa.com sama Shopee. Dan brandnya Flopsy. Flopsy Shoes ya gitu. Jadi kalau misalnya kita klik Flopsy Shoes udah pasti keluar gitu. Dan ternyata responnya gimana? Respon yang dari e-commerce tersebut bagus nggak? Cukup bagus. Tapi yang paling bagus sih Kelapa.com. Karena mereka lebih apresiasi sesuatu yang handmade mungkin ya. Oh gitu, iya betul. Yang unik-unik. Ini kan original ya. Kalau misalnya di ini nggak pasaran juga gitu ya. Kalau Tokopedia kan luas kan ya. Jadi tapi selama ini responnya masih bagus gitu ya. Masih so far. Dan Instagram juga masih ini ya bagus ya. Nanti jangan lupa nih teteh-teteh yang ada di rumah. Ayah juga harus tahu kayaknya kalau ibu-ibunya belanja ya. Bunda-bunda juga kalau misalnya memang tertarik dengan sepatu Flopsy ini, mungkin saya bisa memperlihatkan lebih detail ya. Nanti diperlihatkan boleh, ini ada flat shoes. Memang identitas Flopsy ini adalah simple, nyaman tapi tetap stylish ya. Jadi bisa dilihat ini memang flat shoesnya juga tidak monoton ya, dari segi warna juga saya ngelihatnya sangat soft banget, sangat lembut. Jadi
Benar sekali kata Ia tadi. Jadi gimana caranya bahwa si sepatu ini bisa dipakai dengan baju warna apa aja itu bisa masuk. Jadi tidak harus monoton baju hitam, celana hitam, sepatunya hitam gitu kan. Dan ternyata memang benar sepatu Flopsy ini kalau ngelihat dari segi warna-warnanya memang bisa masuk ya. Masih aman. Warna-warna aman ya. Kita bisa lihat ini juga tuh. Ini bagus juga ini yang pakai tali dan ini adalah yang high heelsnya. Jadi benar-benar sekali nih. Jadi para ibu-ibu muda juga masih bisa pakai ya. Nih, ini kalau misalnya mau ke pesta boleh nih pakai. Masih penasaran dengan Flopsy? Jangan kemana-mana, tetap di Ngeteh Pagi.